Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sobirin, nomor induk mahasiswa 22205069 dengan Widiono nomor induk mahasiswa 222050056 akan menyampaikan analisis perancangan sistem tentang studi kasus sistem informasi akademik SMA Negeri 1 Purbalingga berbasis web. Pada jurnal perancangan sistem informasi akademik berbasis web pada SMA Negeri 1 Purbalingga pada halaman 91 sampai dengan 92 teridentifikasi masalah bahwa sistem akademik yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Purbalingga masih bersifat manual. Proses administrasi sebagai pencatatan data siswa, nilai akademik, absensi, dan penyusunan jadwal pelajaran dilakukan secara tertulis atau menggunakan lembar kerja sederhana. Dan masalah yang muncul antara lain lambatnya pengolahan data, di mana pencatatan dan perhitungan nilai secara manual memakan waktu yang lama, terutama ketika data yang dikelola dalam jumlah besar. Kemudian adanya ketidakakuratan data, di mana rentan terhadap kesalahan manusia atau human error dalam pengolahan dan perhitungan nilai. Kemudian adanya keterlambatan dalam distribusi informasi, bahwa siswa dan wali murid seringkali tidak mendapatkan informasi seperti nilai atau jadwal dengan cepat dan akurat. Kemudian tidak efisiensinya waktu kerja, bahwa guru dan staf administrasi membutuhkan banyak waktu untuk mengelola data administrasi secara manual yang mengurangi fokus pada kegiatan pendidikan utama. Sementara untuk pengumpulan data di halaman 93 pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode untuk memahami kebutuhan sistem dan masalah yang dihadapi oleh pengguna, baik guru, siswa, maupun staf administrasi sekolah. Di antaranya adalah melalui observasi. Observasi dilakukan berdasarkan kegiatan pengolahan data di sekolah, mencakup aktivitas pencatatan nilai siswa, penyusunan jadwal, dan absensi siswa. Dari observasi ini ditemukan bahwa pengelolaan manual membutuhkan waktu yang cukup lama serta sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Di samping pengumpulan data melalui observasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, di mana wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengelola data akademik, terutama ketika volume data besar, dan berharap ada sistem yang lebih efisien untuk mendukung proses pengelolaan akademik. Kemudian dokumentasi yang dikumpulkan berupa arsip-arsip manual dari pengelolaan akademik seperti buku nilai, daftar hadir, dan dokumen jadwal pelajaran. Karena dokumen ini membantu dalam memahami struktur data yang perlu dikelola oleh sistem informasi yang akan dibangun. Setelah dilakukan pengumpulan data, pada halaman 93 ada analisis kebutuhan sistem berdasarkan peran dan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, di mana sistem harus memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna seperti data guru dan data siswa, dan mengelola informasi akademik seperti nilai dan absensi. Kemudian guru juga harus dapat memasukkan nilai siswa dan mengelola data absensi siswa. Siswa juga harus dapat mengakses informasi akademik mereka seperti nilai dan jadwal pelajaran secara real time. Sistem harus mendukung penyusunan dan pengelolaan jadwal pelajaran. Kemudian
sistem juga harus memungkinkan pencetakan laporan nilai dan raport secara otomatis. Sementara kebutuhan non-fungsional diantaranya adalah sistem harus mudah digunakan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Sistem juga harus dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk komputer dan smartphone. Sistem harus aman dengan menggunakan autentifikasi dan otorisasi untuk memastikan data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Dan sistem harus responsif dan memiliki waktu respon yang cepat dalam mengakses dan mengelola data. Pada halaman 94 sampai dengan 95, perancangan sistem dilakukan menggunakan beberapa alat bantu, termasuk use case diagram dan flowchart untuk menggambarkan alur kerja sistem. Di halaman 94, kita bisa melihat interaksi antara user, admin, guru, siswa, dengan sistem informasi akademik. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh data di sistem. Kemudian guru memiliki akses untuk mengelola nilai dan absensi siswa, sementara siswa hanya dapat melihat data mereka sendiri, tidak bisa melihat data yang lain. Sementara di halaman 95 kita bisa melihat flowchart-nya. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama flowchart admin login, kemudian mengelola data pengguna, memasukkan jadwal pelajaran, kemudian melihat laporan dan mencetak raport. Kemudian ada juga flowchart guru login, memasukkan nilai siswa, mengelola data absensi, melihat laporan hasil belajar siswa, dan kemudian mencetak raport. Sementara untuk flowchart siswa login, melihat jadwal pelajaran, melihat nilai mereka, dan mengunduh laporan hasil belajar mereka sendiri. Pada halaman 93, di jurnal tersebut kita bisa menganalisis kelayakannya, di mana kita bisa mengambil 3 aspek utama. Yang pertama, kelayakan teknis, kemudian kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional. Yang pertama, kelayakan teknis, bahwa rancangan antarmuka yang ditampilkan menunjukkan bahwa website dirancang dengan struktur yang sederhana dan mudah digunakan. Pemilihan warna yang lembut dan desain halaman yang informatif juga mendukung user experience yang baik. Namun, kita melihat analisis lebih lanjut diperlukan mengenai kemampuan infrastruktur yang ada di SMA negeri tersebut untuk mendukung sistem berbasis website tersebut, seperti konektivitas internet dan perangkat keras lainnya. Dilihat dari kelayakan ekonomi, kita tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai biaya pengembangan, namun dengan asumsi bahwa implementasi menggunakan teknologi web umum yang tersedia, maka biaya pengembangannya bisa lebih terjangkau. Dengan asumsi manfaatnya berupa efisiensi waktu dan pengurangan kesalahan, maka sistem ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang dari sisi efisiensi operasional sekolah. Kemudian untuk kelayakan operasional, dilihat dari hasil kuesioner dan grafik penerimaan pengguna terhadap sistem, tampaknya penerimaan pengguna cukup baik. Ini menunjukkan bahwa dari segi operasional, sistem yang telah direncanakan akan diterima dengan baik oleh guru, siswa, dan administratornya, serta dapat mendukung proses pendidikan di SMA Negeri 1 Kotosari, Purbalingga menjadi lebih baik dan lebih terarah. Demikian analisis perancangan sistem yang kami lakukan pada studi kasus di jurnal Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Purbalingga berbasis web
yang kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.